I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sama Maulida dari kelas 12 RPL SMK Cendekia Kabupaten Tasikmalaya. Pada video tutorial kali ini untuk tahap 19 sampai tahap 23, saya akan menjelaskan tutorial cara membuat fungsi create dan save untuk tabel siswa, tabel kelas, tabel petugas, tabel SPP, dan juga tabel pembayaran. Untuk yang pertama, kita standby-kan dulu di project kita. Yang pertama, kita akan membuat sebuah function bernama save untuk halaman file view home siswa. Public function buka kurung tutup kurung save ini adalah perintah untuk membuat save. Kemudian di bawahnya ada string di siswa model tanpa tanda panah save. Ini adalah sebuah perintah untuk memanggil file siswa model dan memanggil fungsi save bawaan dari pabrik. Kemudian kita masukkan sebuah perintah atau variabel array yaitu ID kelas. String dis tanda panah lagi request get par buka kurung kurawal ID kelas. Perintah ini adalah untuk memanggil sebuah file yang ada di database. Kemudian ID kelasnya kita copy saja untuk mempercepat membuat codingan. Kemudian kita sesuaikan isi atau filenya dari tabel siswa. Di sini ada ID kelas, ID SPP, NISN, NIS, nama, alamat, dan juga telepon. Kemudian di bawahnya kita akan membuat sebuah section di mana nantinya section ini akan menampilkan notifikasi bahwa data tersebut sudah ada atau sudah terbuat. Set plus data yang berisi pesan. Dalam pesan itu berisi bahwa data telah berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan diarahkan ke menu home siswa dengan root admin siswa. Kemudian kita masuk ke tampilan home siswa di bagian view. Di home siswa ini kita kopikan sebuah file model dari sebuah file yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini kita blok, kemudian kita copy, lalu kita paste di folder home siswa. Di sini adalah sebuah modal, yaitu sebuah kotak halaman untuk menambahkan data tanpa beralih ke halaman lain. Yang artinya kita bisa langsung menambahkan data di web halaman home siswa tanpa beralih ke file lain. Kemudian di sini ada judul modal tambah data siswa. Nah, ini adalah fungsi create-nya. Nah, ini adalah isi dari home modalnya, berisi form action base URL. Di dalamnya ada sebuah form group yang merupakan tempat atau letak untuk mengisi data-data yang akan ditambahkan.
Kemudian div class ini adalah sebuah data kelas dan SPP menggunakan bahasa pemrograman, atau isinya itu terdapat bahasa pemrograman PHP, yaitu menggunakan pengulangan for each dan end for each. Agar isi di dalam kelas-kelas dan SPP ini terisi secara otomatis tanpa melalui pemasukan atau memasukkan data baru dari user. Artinya ini sudah disetel ulang atau disetel dari di dalam projectnya. Jadi pengguna itu tidak perlu memasukkan data lagi, data sudah ada di dalam halaman web secara otomatis. Ini khusus untuk file atau data kelas dan file data SPP di dalam tabel siswa. Seperti itu. Kemudian di dalamnya ada form grup NISN. Ini di dalamnya menggunakan input tipe number. Kemudian ID diisi dengan NISN. Name NISN ini, ID dan NISN ini harus sesuai dengan label for NISN. Kemudian form grup NIS menggunakan input tipe teks. Kemudian nama juga menggunakan input tipe teks. Alamat menggunakan text area. Dan telepon menggunakan input tipe number. Kemudian di bawahnya ada footer antara menyimpan atau batal. Jadi ini adalah sebuah aksi di dalam label modal. Kemudian kita masuk ke routes untuk menyisipkan penghubung project atau halaman yang satu dengan halaman yang lain. Di sini kita paste saja. Ada routes post. Post ini untuk menambahkan routes pada form. Kemudian kita buka aplikasi Google Chrome. Lalu masuk ke halaman project kita di localhost /sppadmin/public/admin. Setelah itu kita masuk ke halaman siswa. Nah, di bagian tambah ini akan terdapat sebuah halaman atau disebut dengan modal kelas. Karena kita sudah mengisi, kita sudah menggunakan for each dan end for each, maka sudah ada isinya. Kemudian kita isi NIS-nya, misal seperti ini. Kemudian namanya kita isi dengan, contoh di sini kita memasukkan nama Ayu dengan contoh memasukkan alamat Singaparna dan nomor telepon kita masukkan. Hubung antara close dan simpan itu untuk membatalkan pekerjaan dan simpan untuk menyimpan data. Nah, di sini muncul data berhasil disimpan, data berhasil ditambahkan. Ini yang dinamakan pesan yang diambil section get flash data. Setelah itu kita beralih ke tabel lain, yaitu kita buat fungsi dulu di halaman SPPadmin. Kita copy saja dari codingan yang telah saya siapkan untuk public function set class. Kita copy, kemudian dipaste di project milik kita. Ini sudah berisi data yang sudah disesuaikan dengan tabel kelas atau home class. Kemudian kita masukkan model untuk home class-nya. Kita copy saja. Kemudian kita tentukan routes-nya. Kita copy dari routes yang sudah saya siapkan.
Kemudian kita paste di sini, kita paste. Ini juga menggunakan sintak yang hampir sama, hanya perlu disesuaikan saja sesuai tabel. Ketika mengklik tambah, maka akan muncul tambah data kelas, nama kelas, dan kompetensi keahlian. Klik simpan, maka akan muncul respon data berhasil ditambahkan. Nah, ini adalah data yang berhasil ditambahkan. Setelah itu kita akan membuat public function save petugas untuk halaman home petugas. Kita copy dan paste. Ini sudah disesuaikan tentunya. Ini adalah public function petugas. Sebuah fungsi save bernama save petugas. Dis petugas model memanggil data petugas model, kemudian memanggil data save bawaan dari pabrik. Di sini ada username, password, nama petugas, dan juga label. Ini adalah nama file yang perlu dipanggil. Kemudian setelah itu kita sisipkan model untuk home petugas. Kita copy dari file yang sudah saya siapkan. Nah, di sini adalah sebuah modal dengan from group, nama, username, password, nama petugas, dan label, serta puter antara close dan juga simpan. Kemudian untuk bagian roots kita sudah siapkan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke Google Chrome untuk mengecek menambahkan data baru dengan data petugas. Kita coba tambahkan data baru dengan username dan nama dan password ini bisa diubah. Misal kita isi username nama Imas, kemudian isi password, kemudian nama petugas kita isi dengan misal Imas juga, kemudian label kita isi dengan user, lalu klik simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian SPP dulu, kita coba tambahkan data baru. Ini ada tahun, kita isi dengan 2023. Kemudian ada nominal, kita isi misal dengan Rp200.000. Kemudian klik simpan. Nah, di sini ada notifikasi data berhasil ditambahkan. Nah, ini adalah data SPP kita. ID SPP itu adalah yang sudah terauto increment. Kemudian ada ID petugas. ID petugas ini juga sudah terauto increment. Di sini kita mencoba akan memasukkan data secara alternatif. Sedangkan ID siswa sudah terhubung di bagian ID siswa di halaman di tabel siswa. Jadi sudah ada seperti itu. Itu yang membedakan antara yang menggunakan for each dan yang tidak menggunakan for each.
Kemudian misal kita diisi dengan bulan Februari tahun 2023 dan jumlah misal kita masukkan 500.000, kemudian klik kita simpan. Nah, data sudah berhasil ditambahkan. Ini adalah hasil yang sudah kita buat.